Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Saya Azam Hafid Hayaza. Saya Nabila Wahida. Dan saya Nabila Saskia. Di sini kita akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu berisi dari dua kata, dari kardio dan vaskuler. Kardio artinya jantung, sedangkan vaskuler artinya pembuluh darah. Dari sistem kardiovaskuler kita dapat mengetahui bahwa ada jantung dan pembuluh darah yang ada di tubuh kita seperti vena, arteri, dan pembuluh kapiler. Di sini fungsi dari sistem kardiovaskuler adalah membawa oksigen, karbon dioksida, nutrisi ke seluruh tubuh dan juga membuang hasil limbah dari tubuh kita seperti karbon dioksida dan hasil pembakaran dari energi keluar dari tubuh untuk segera diproses keluar dari tubuh. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah pusat dari manusia, pusat dari badan kita yang dari bawah kepala menuju kaki. Di sini jantung berguna untuk memompa, karena jantung terbuat dari otot. Jantung itu adalah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung, mampir juga di paru-paru. Di sini jantung terdiri dari otot yang spesial, yang tidak ada seperti otot-otot yang ada pada tubuh manusia yang lain. Di sini menggunakan otot jantung atau cardiac muscle. Jadi keunikan dari otot jantung ini adalah bahwa dia memiliki 35% lebih banyak mitokondria daripada otot rangka. Artinya otot jantung tidak akan bisa lelah. Di sini otot jantung digerakkan secara involuntary atau secara otomatis, atau tidak perlu kita sadar untuk menggerakkan jantung. Jadi pas kita tidur, pas kita makan, kita tidak perlu sadar untuk menggerakkan jantung karena otot jantung bergerak secara tidak sukarela. Jadi tanpa sadar akan terus bergerak memompa darah ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung, membawa nutrisi ke seluruh tubuh, menggerakkan sebanyak apapun kerjaan yang dia kerjakan. Nah, di sini jantung itu terdiri dari otot-otot dan katup yang terus berkontraksi dan relaksasi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini ini adalah gambaran dari otot jantung yang memiliki lebih banyak mitokondria. Dia tidak akan pernah lelah dan akan terus bekerja hingga kita mati. Sekarang kita menuju anatomi eksternal jantung. Untuk mengerti tentang jantung dan otot-ototnya, kita harus mengetahui tentang struktur dari jantung itu sendiri dari luar. Di sini ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri, serta superior vena cava dan juga aorta. Salah satu pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia. Jadi untuk mengetahui tentang jantung, kita perlu mengerti tentang anatomi dari jantung itu sendiri, dari otot-otot yang membentuk jantung itu, serta ruang-ruang yang ada dalam jantung itu. Untuk sekarang kita akan membahas tentang eksternal jantung. Di sini slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang perikardium. Perikardium ini adalah kantong dari jantung. Ini adalah lapisan yang melindungi jantung, yang menjaga jantung tetap lembab dan juga memberikan cairan yang kaya akan protein untuk menjaga jantung tetap lembab dan juga melindungi jantung, dan juga memberikan tempat pada jantung agar bisa menempel di tubuh manusia. Di sini lapisan perikardium terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu fibrous pericardium. Di situ ada serat-serat perikardium dan juga lapisan parietal di paling luarnya.
Di belakang lapisan parietal ada cairan yang kaya akan protein yang akan melapisi jantung dan menjaga kelembaban jantung. Lapisan dalamnya lagi ada visceral layer dan juga langsung kita ke surface of the heart atau permukaan jantung yang bagiannya termasuk epikardium. Lalu kita masuk ke lapisan dinding jantung. Di sini ada coronary vessel atau pembuluh koroner. Dan tadi kita sudah masuk ke epikardium yang bagiannya adalah visceral layer dan juga surface of the heart. Di situ ada juga cardiac muscle cell. Itu adalah otot jantung. Otot jantung yang tadi sebelumnya pernah kita bahas yang memiliki 35% lebih banyak mitokondria daripada otot rangka yang menggerakkan jantung terus-menerus tanpa lelah. Ada juga connective tissue. Connective tissue ini artinya jaringan penghubung yang menghubungkan otot-otot yang ada di jantung agar tetap menjaga kebentukannya. Nah, di sini connective tissue memiliki nutrisi yang menghubungkannya dan menjaga kelembabannya, yaitu kolagen. Dan kolagen ini adalah nutrisi yang penting untuk menjaga bentuk jantung agar tetap saling berhubungan di antara banyaknya otot yang tersedia pada jantung. Di situ juga kolagen dapat mendukung otot-otot yang ada di jantung ini. Dan di bagian sini, ini adalah miokardium. Dan di sini, di lapisan ruang jantung, namanya endokardium. Yaitu di lapisan paling luarnya juga namanya endotelium. Oke. Oh, slide selanjutnya. Di sini kita akan menuju katup jantung. Katup jantung terdiri dari otot-otot yang bisa menutup dan membuka. Di sini ada namanya atrioventricular valves atau katup anterioventrikular dan juga semilunar valves atau katup semilunar. Di sini katup anterioventrikular terdiri dari tricuspid valve dan juga bicuspid valve. Tricuspid valve artinya katup yang terdiri dari 3 lapis. Sedangkan bicuspid valve terdiri dari 2 lapis yang bisa membuka dan menutup. Terdiri dari 2 untuk bicuspid, sedangkan tricuspid ada 3 yang bisa membuka dan menutup. Tricuspid valve atau valve secara umum itu menjaga agar darah tidak kembali lagi ke tempat asalnya. Jadi ketika dipompa, ketika perjalanan darah dari sini arteri pulmonaris dari sini menuju atrium kanan, di sini akan menuju ventrikel kanan juga. Di sini katupnya akan tertutup agar darah yang sudah masuk ke ventrikel kiri tidak kembali lagi ke atrium kiri. Nah, di sini juga ada aortic valve yang akan menghubungkan ventrikel kiri dengan aorta. Jadi di sini katup ini akan menjaga agar darah ketika dipompa di sini akan terbuka, lalu darah akan bisa melewati aorta dan akan tertutup ketika darah sudah masuk ke aorta agar tidak kembali lagi ke ventrikel kiri. Begitu juga dengan tricuspid valve yang ada di sini di atrium kanan dan menjembatani atrium kanan dengan ventrikel kanan. Konsepnya sama-sama untuk mencegah kembalinya darah ke tempat dia berasal agar tetap memompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu pembuluh darah.
Nah, pembuluh darah ini ada tiga jenis. Yang pertama itu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya di sini ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena adalah berfungsi untuk mengalirkan darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, di sini bisa dilihat pembuluh darah vena ini yang berwarna biru ya. Nah, pembuluh darah arteri ini yang warna merah. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pada pembuluh darah arteri, ia memiliki tunika media yang lebih tebal. Sedangkan pada vena, ia memiliki tunika media yang lebih tipis. Karena pembuluh darah arteri ini membawa darah yang bertekanan tinggi, sehingga dia membutuhkan tunika media yang lebih tebal. Perbedaan yang selanjutnya itu arteri ini tidak memiliki katup, sedangkan vena ini memiliki katup yang bisa terbuka dan tertutup. Nah, ini yang dinamakan dengan katup. Oke, selanjutnya di sini arteri letaknya itu lebih dalam di dalam tubuh, sedangkan vena itu terletak lebih dekat dengan permukaan kulit. Nah, pada arteri ini aliran darahnya itu lebih cepat dibandingkan dengan vena. Nah, selanjutnya di sini ada pembuluh darah kapiler. Nah, ini adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini lebih kecil dibandingkan dengan pembuluh darah yang dua ini. Nah, saking kecilnya, pembuluh darah kapiler ini hanya bisa dilewati oleh satu sel darah merah saja. Nah, kapiler ini adalah penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan tempat terjadinya pertukaran zat dan penyerapan nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan penyerapan sekret pada kelenjar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi kardiovaskuler. Pada fisiologi kardiovaskuler ini membahas tentang regulasi sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Kemudian kita akan membahas tentang fisiologi aliran darah yang terjadi pada jantung. Yang pertama, darah yang kaya akan oksigen dipompa dari atrium kiri, kemudian dialirkan ke ventrikal kiri, kemudian menuju aorta, lalu dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya akan karbon dioksida kembali masuk ke superior vena cava, kemudian masuk ke atrium kanan, lalu ventrikal kanan, kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi dan pembuluh darah. Respirasi dan pembuluh darah memiliki hubungan yang erat karena keduanya berperan dalam mengedarkan oksigen dan karbon dioksida di seluruh tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, respirasi merupakan proses pertukaran gas yang melibatkan sistem pernapasan, yaitu saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot saluran pernapasan. Pada pembuluh darah kapiler, yang khususnya berada di paru-paru, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari pembuluh darah kapiler yang ada di kantung udara kecil, yang biasa disebut alveolus, dalam paru-paru akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, karbon dioksida yang merupakan hasil sisa dari proses pernapasan akan dibawa oleh darah menuju ke kapiler di dalam alveolus untuk ditukar dan dikeluarkan melalui embusan nafas. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.